telah dijamin oleh Allah masuk surga. Abdurrahman bin Auf, tetapi dia kaya, Pak. Dijamin masuk surga, dia diberi kaya. Tapi ada pula risikonya. Kata Nabi, terundur masuk surga 40 tahun. Jadi sebenarnya orang miskin kalau beriman beruntungnya. Dia capek masuk surga, baru itu tidak ada yang dihisap bahwa salat berjamaah di masjid 27 derajat lebih tinggi dari salat di rumah. Apa maksudnya? Kalau kita salat 27 kali, kita ulang maghrib ini 3 rakaat, 27 kali 3. Berapa rakaatnya itu? Dan berapa lamanya selesai? Ya kan? 27 kali 3 rakaat itu. Berapa waktu terpakai? Tapi kalau hadir kita di masjid, 1 kali itu sama nilainya dengan 27 kali tadi. Maka jamaah mukim yang berdomisili dekat masjid ini atau di masjid manapun kita dekat dengan masjid dimanapun di kota Solo ini, janganlah salat wajib itu kita kerjakan di rumah. Laksanakanlah, dirikanlah di masjid. Satu. Yang kedua, setiap wirid jangan memilih-milih buya. Ya kan? Siapapun ustadz yang telah konsensus dengan pengurus, giliran beliau wirid itu kita dengarkan. Nah, rancak kaji kok kita ulang-ulang, Pak. Kan malaki salat isya wak wirid. Paling tinggi waktunya 45 menit. Sampai 10 menit. Tapi pahalanya sama dengan 100 rakaat salat sunat. Sudah Pak salat maghrib tadi tu menyisi apa kami harap tu. Salat apa 100 rakaat. Jamaah sudah biko. Tak jadi salat isya berjamaah. Apa hala wirid ini dalam yang waktu yang pendek lebih besar dari 100 rakaat salat sunat tadi. Ya kan? Walaupun tu kita dengar sambil lalu. Tapi awak kan duduk di majlis itu. Inilah kelebihan-kelebihan kegiatan ibadah yang kita lakukan di masjid Allah. Ditambah lagi dengan kotak-kotak infak yang disediakan oleh pengurus, kita isi pula sesuai jo kadar kemampuan kita. Dan kamasuk tadi tidak lupa membaca Allahumma ftahli rahmatika. Ya kan? Jadi mengumpulkan poin-poin pahala itu tidak sulit kalau kita mau. Bisalah kita puji Allah yang masih memberi kita sehat sampai malam ini kita masih bisa berjamaah. Sesudah itu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menyimak kajian-kajian Buya Hamka di Masjid Al-Azhar Blok M Jakarta. Buya Hamka itu kalau mati Ustaz, iyo. Tapi sebelum Buya Hamka mati, ketika itu ada tape recorder namanya. Itu direkam kaji beliau tu tiap pagi subuh tu, jo kaset. Jadi orang yang pandai memelihara kaset nebak, tu masih berasih suara. Sekarang
kaset yang diputar melalui tape recorder itu ada masuk orang lo ke video kah? Sekarang bisa bapak cari lagi Al-Mukarram Buya Hamka di YouTube. Itu raso-rasonya itu beliau-beliau. Jadi kaum muslimin, semakin hari teknologi ini semakin canggih, semakin mudah kita berbuat ibadat, dan semakin mudah juga berbuat dosa. Tinggal kita memanfaatkan teknologi itu. Ya kan? Jadi yang modalnya ceramah-ceramah Buya Hamka itu di YouTube bapak, itu nan dimasukkan suara beliau atau foto beliau. Sebab ketika Buya Hamka itu ada YouTube lain, tidak bisa gambar bergerak serupa ambo nampak calik di apa itu. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah, apa kajian beliau yang saya dengar? Saya ingin menyampaikan itu. Ayat yang beliau baca itu surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu. Ini ayat 137 surat Ali Imran. Jangan engkau merasa hina. Wala tahzanu. Jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau makhluk yang tinggi jika engkau beriman. Enak? Enak kan? Ayu putih angin saya. Pak di batu. Jadi di dalam ayat itu kata Allah kepada kita, jangan engkau merasa hina atau merasa rendah diri. Di dunia ini Pak, karena percaturan ekonomi, ada orang yang kurang beriman, inonya menjadi orang miskin. Dirinya merasa ino, tidak ada nama punya aja. Iya kan? Sehingga baik pantun sambil duduk. Patiaklah saluang sama saluang, dipatiak jari kalimonyo, batamu ajuang sama ajuang, tasisih saja dagang ino. Inyo sana mengarang pantun untuk dirinya. Kaum muslimin, apapun yang tidak kita punyai di dunia ini, tidak usah kita merasa rendah diri dan merasa hina. Kenapa begitu? Orang yang, kalau orang miskin beriman Pak, itu tidak mau ambil punya orang. Nyo manfaatkan, nyo syukuri naninya punya. Namanya di dalam Islam qanaah. Setelah dia berusaha, begini garis nasibnya oleh Allah, dia terima, dia tidak mengupat, dia tawakal, dia tabah. Itu qanaah. Orang yang seperti ini beruntung. Kenapa? Dia tidak begitu banyak dihisap di akhirat. Apa yang akan dihisap? Jadi kita yang kaya-kaya Pak, yang banyak punya harta, siap-siaplah terlambat masuk surga. Tukuk lagi masuk surga. Tapi kalau haratonan banyak tu kita dapatkan dengan cara yang culas, sama je orang buta menyabik rumput, suruh ada dapat orang buta menyabik rumput untuk jawi seantara panuh karuang tu. Baik tu nyo tutus saja tu, kesekajui lawi, bunga lonta, kacang kolang, rumput pai, nyo sabik saja. Ya. Tapi kalau orang matonya nyalang, nyo pilih nama yang kelamak dijawi. Orang beriman begitu. Dia tidak dilarang mencari harta sebanyak-banyaknya. Ya kan? Karena apa? Orang itu dibolehkan oleh Allah kaya. Kalau ada takdir Allah. Coba kita lihat berapa Nabi Allah yang kaya.
Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Ayub. Itu kayu-kayu Pak. Iya kan? Nabi Ibrahim kaya Pak, itu tidak tanggung-tanggung. Sajak inyo jadi Nabi, sampai mati, umurnya lebih kurang 400 tahun. Setiap hari menyediakan catering di rumahnya. Siang lalu disuruh makan ke rumah. Barangkali makan sehari, 2 kali, 3 kali. Jadi sesudahnya salat, waktu makan tu nyo duduk di laman. Bawa orang naik. Dari Nabi itu sampai mati. Menyediakan catering di rumah, menjamu orang makan. Bajasa tak kayunya? Itu kayunya bermanfaat untuk orang lain. Kaum muslimin, kita dilarang kaya itu tidak. Carilah yang menurut aturan Allah, kemudian berikan kepada jalan Allah, karena kita hidup di dunia ini hanya seperti orang lahir dan orang mati. Diantar ibu ke rumah sakit kamar anak, diselamatkan oleh Allah lalai anak. Lah dikarek tali pusiknya di ibu bidan, sudah dimandikan di baduang. Kata ibu bidan tu kawak, Pak, anak Pak laki-laki azanan. Nah, kita azankan anak tadi 20 30 sampai 10 tahun 50 tahun bara umurnya dia di Allah nya meninggal. Sesudah dimandiannya di kapani ba alai dipangan disalatkan. Ketika lahir disambut azan, setelah mati diantar salat. Jeda antara azan dan salat dibatasi oleh qamat. Kita calik tadi sesudah azan maghrib, kita salat sunat, kemudian muazin qamat, kita salat maghrib. Itulah hidup kita di dunia kau Pak, kalau diambil contoh. Ya kan? Sama antara azan josa salat. Awak lahir disambut dengan azan, mati diantar dengan salat. Jarak antara azan dan salat itu qamat. Sebelum qamat itu salat sunat. Berapa waktu itu pakai? Hanya seperti itu kita di dunia sebentar. Alasan yang lain, alfa sanatim mimma ta'udun. 1000 tahun di dunia sama dengan sehari di akhirat. Umur mbok ini diganok ansa dulu nyala lebih ya 70 tahun. Dan 1000 tahun di dunia sehari. Jadi umur Nabi Adam sehari ya Pak. Kutikonya diturunkan dari surga ke bumi, malakinya mati sehari umurnya. Kalau Ristawardi sampai kini 70 tahun, baradatiknya hidup baru. Apa bagi selama nak orang matematik? Jadi hidup kita ini hanya per detik di dunia ini. Menurut ayat tadi, ya lalu je Pak dengarlah. Awak kan banyak terlena hidup di dunia kok. Iya kan? Paduan sebentar. Hanya per detik. Nabi Nuh 1050 tahun. Iya kan? Nabi-nabi dulu itu dipanjangkan umurnya oleh Allah. Sebab orang alun banyak nak ketika itu lah. Kalau kini dipanjangkan umur orang tak temuik Pak.
Kena lagi banyaknya. Ya kan? Anak zina dojo na lagi. Anak na melalui nikah nan wajar lah ijo. Ya kan? Anak nalah mengandung padusi itu baru dinikahan. 3 bulan sudah menikah lah ia anak padusi. Ya kan? Banyak sekarang macam-macam anak yang lahir di dunia ini. Ada anak bayi tabuang. Atau mengkau orang kini ndaknya panjang na umur dia Allah dah capek saya mati. Ndak temui orang nang kelahi itu kalau nang gaik ko duit yo. Kalau ada suami ibu umur 70 mati jangan diratuk ijo padia asalale. Iya kan? Lapatui mati. Ambo kini ko dicabui Allah sedang mengaji ko ambo pak rela semuanya. Bila mati itu rela ndak rela wak kalau ajal sampai ke mati. Ya. Jadi hanya per detik hidup kita ini tersia-sia waktu itu kalau kita hidup tidak menurut aturan Allah. Merasa tidak senang saja ciptaan Allah itu tidak boleh dah Pak. Tidak membuat dosa dah, tapi fikir dia tiap. Contoh, ada orang karena letihnya hari panas, dia sudah kerja keras. Bernaung dia di bawah pohon besar. Di kampung Ambo, nama pohon tu baringin. Baringin ko di samping ureknya ada ke dalam tanah, Pak. Ada lo ureknya nanti gantung. Daunnya rimbun. Di kalau bata dua sinan, diambui-ambui angin, tu seru, Pak. Jadi orang nambah taduh, kau nyo mencari kata, nampak dia buah beringin kau. Buah beringin kau kan sekadang buah kopinya. Katanya sambil menilantang tu, iko Allah kurang cerdas membuat buah beringinnya. Nah, tu katanya, rasanya kan tak waas. Iya kan? Baringin ko batangnya gadang, andaknya buahnya segadang buah kundu ko. Baru sesuai. Iko kundu pakai gagang, saya ndak babatang, menjala di tanah. Anyo buih di Allah buahnya gadang. Aturannya kundu ko buahnya ketek, baringin gadang. Sudah tu nya tekalok telayang bro. Sadang telayang tu jatuh buah beringin tu, tiba di hidungnya. Tagalambuangnya, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah, entah berapa kalinya astagfirullah. Ampunkan ambo ya Allah. Ambo tadi membayangkan di hati ambo itu ya Allah. Ternyata engkau maha besar, maha tinggi, maha kuasa. Apa yang engkau jadikan banyak hikmahnya ya Allah. Ampunkan ambo, nanlah kalonsong ya Allah. Kalau buah beringin tadi segadang buah kundue dah kawantu kepala ambonya empok. Jadi ciptaan Allah ini tidak boleh bapak-bapak buat. Kepetang kau Pak. Ya, manusia memang itu banyak sifatnya Pak. Sebelum hari panen seminggu kau hari kan hujan. Taruh tabiang runtuh dia pokok. Oh lagi. Di mudah-mudahan Pak, lagi dikabulkan yo di sasaan di orang Sumatera Barat, kadibuek jo flyover melintih istinya lawi. 6,7 triliun biayanya. Jepang nang kemangarajuan. Kok di Balian ke Tomek Marakaruang. Dikatlah patui. Kaum muslimin kita danga mului manusia kau Pak. Inya ndak diempok tabiang ini. Lamo mana wak taku ruang tabiang koruntua saya. Anan maizin nan tabiang runtua tu sia. Tak tekan nasi tu orang. Itu takdir Allah.
Kalau musim hujan serupa itu tu pak, tidak taluk di pawang hujan tu tu. Kalau nyo cuba je di pawang hujan, pacah kepalanya tu pak. Ini bapak-bapak nak taluk. Banyak orang yang menceloteh-celoteh tidak tentu tu. Dan ini talambik lah katanya, talaik karajo. Iya. Bagaimana kita? Kita tidak berkuasa. Maka lidah kita itu banyak istighfar. Mengalami masa-masa yang seperti itu. Sambil duduk mendengar kaji ke siapa? Akan tak barik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Hampir puluh minit itu segera jawab. Iya kan? Sehingga awak berasih baliklah diampunkan Allah. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi, agar kita para jemaah jangan merasa rendah diri, jangan merasa terhina dalam hidup itu, jangan merasa sedih. Itu modalnya iman yang sangat dalam. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau makhluk yang tinggi kalau engkau beriman. Sesudah hari raya, kami dua acara silaturahim halal bihalal. Sama-sama ketek pak, ada klub bola di Baso. Sangke ambo ketek tu mau candu menonton bola. Kalau yang ini hilang saja lah. Ada tak? Cuma ambo mendengar-dengar dari orang saya. Tahun kini kok kecil orang juara dunia Argentina, ya tu. Yo, ambo dah ada satu jelik tu. Mencalah tu mengaji mulai ada PR rezeki. Kumato ke tanggal lah dan nepi je. Iya. Kata ambo kaya ambo klub bola di kampung kami ko diundang ke meninjau. Paya mencelik bola ke meninjau tu ya pak, dia nak ada pitih ke si oto dah nak. Malah giliran di lapangan negari awak ko selah menonton bola. Jauh-jauh tu tak ada dapat pitih. Apa orang gaya mau jadi akak? Tidak pak. Hidup orang tani ko pak samo jo bulu kaki panjang tak muat. Singkir tak muat. Selaku orang tani beliau rajin pak. Tak malih jo kerajonya tu. Pagi-pagi sebelum subuh jauhi lah dia makan. Salat subuh sudah salat subuh lah sudah dia membuat teh. Teh itu nak pakai seharian no, barandam saya teh itu ke dalam galih. Ataunya makan pisang panggang, hanya pergi sawah. Itu rajinnya beliau. Nah, rupanya Ristawadi nanti lah gaya dan bawa sabalik meninjau tu kecil lah. Kini orang gaya miskin sabar saja. Kiranya iya pak. Tak sabalik meninjau tu kini, sabalik Indonesia. Biar ke pedalaman, biar ke tebuki, biar ke nagari, dan 2 jam lalu rimbo saja. Gimana tu? Tu di Mahek 50 kota. Nah, tangguhan jauh aja. Adi dano meninjau tu, rasa balik mau ngaji tu pak. Tanya alai, Kota Melintang, Kota Kacir, Bayu, Sungai Batang, Sigiran. Itulah sekali. Anang kambo cerita enggak pak. Buyamka kan orang senat. Kenapa Allah menghalalkan 2 bangkai tanpa disembelih boleh langsung dimasak? Liberasi yang kotorannya boleh masak. Aduh, pertama bangsa ikan, yang kedua belalang. Kita cari ikan laut loh pak. Ambo tinggal di Bukit Putih, dakik di Gawang. Di Teluk Bayu. Ikan laut itu barana kagadangnya pak. Barana kaganasnya. Iu kan termasuk ikan ganas. Tapi kalau ada tatangko, lah keluarnya dari ayah sindu, langsung mati pak.
ambu-ambu, sisik, bojo, ikan tuna kadang-kadang keluar dari laut, lapis dari Yasin, tiba di perahu, mati. Itu ikan laut itu Pak. Kalau diharuskan mandabih sebelum dimasak, serupa ayam, serupa jawi, serupa kambing, tak jadi awak makan ikan lah dah Pak. Nyalah mati sebelum kena pisau. Tapi jawi dia nampak betul lah ikan saja bila lang. Lalu terang ada Pak tu. Ikan cik, bila lang cik jawi je betul lah kau. Ikan. Jawi harus kena pisau. Baca lah bismillah tu. Bismillahi Allahu Akbar. Adi meninjau tu Pak, ada ikan spesifik kalau disingkarakkan bilih. Adi meninjau namanya rinuk. Rinuk tu ndak tentu nama nang kepala nama ikunya tu Pak, dia alui. Ambo tanyaan ke ibu-ibu nama muek palai tu. Bu, ciek palai kau berapa rinuknya mungkin ada gak 1 juta mungkin Ustaz. 1 juta rinuk tu ciek palai dapat. Kalau diwajibkan oleh Allah didabihkan tu, apanya nang didabih rinuk tu? Cirinya sana ada di keluhan Pak. Tapi begitu kayanya Allah, kecil orang nak menangkuk rinuk ko Pak, jo tangguh dah. Lah habis-habisnya rinuk tu sinan. Ala dibawa pulang lah itu. Besoknya banyak lah dari sinan. Banyak lah dari sinan balik. Mungkin populasinya tiap detik dia ada Allah. Mani tu. Mangko awak disindir ada Allah Pak. Kalau lagi bau tak awak ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang kau dustakan? Kata Allah lamaknya panggil rinuk tu dah Pak. Satu. Itu semakanan sebalik dan meninjau. Begitu Allah. Kalau ikan air tawa, tahu tak Pak ikan lamo? Kini lah bahasa hari lo ikan kau namanya puyu. Puyu. Badan ketik tu nya sisinya tabah. Atu tahan nangoknya tu Pak. Ditangkuk puyu tu di sawah pagi, atu dijamu di gurun kariang Pak. Melaki ariko 1 jo paneh. Abi ko Pak ambil balik pukul 1 tu sang dalam air lihatnya orang naon dia. Tadi mahnya beraja ilmu kebal puyu ko. Itu kata Buya Hamka, alam takambang ko harus kita baca supaya iman awak so tambah kuat. Tua pitaruh agama lain supaya awak jangan terhina, supaya awak jangan rendah diri. Kata Nabi, jauhkan diri dari hutang. Iyyakum wad-dain, jauhkan dirimu dari hutang. Itu banyak orang kaum muslimin merasa terhina lagi. Mana itu? Nampak kalau rancak barang anda heran hutang tu. Jatuh harga diri Pak. Dan menyuruh menjauhi hutang tu siapa? Nabi. Fa inna dain, sesungguhnya berutang itu hammun fil lail. Matamu tidak mau tidur, kamu akan ditimpa kesusahan malam itu. Memikirkan dengan apa hutang ini akan dibayar. Hammun fil lail, timbul kesusahanmu malam, matamu tidak mau tidur, engkau membilang kasau saja. Hammun, susah. Wa mazallatun fin nahar, engkau akan malu di siang hari. Diambil barang siko, dijanjian ke dibayar, tak dibayar.
Jo janji awak tu ndak ditapei, le lantai jangan lalu ke sinan. Alamak kurang jalan cik. Kau kan ada jalan di muka saji, wah ada utang sate sinan. Sampai kali makan sate, ya kan? Bentuk ayam lapis kawan ni hanya, anaknya bayi-bayi dah. Ya kan? Atau pindah lo ke sinan. Di rumah makan, berutang lo sinan. Alah, tak lalu-lalu lo ke sinan. Lah dua jalan kurang. Ya kan? Sekali tak pasal lalu ke sinan. Ya kan? Orang yang punya lapar mampu utang nak tu nak minta utang ke doanya batu. Awak tak kajuit seorang tu. Kucing awaknya ke minta utang. Satu. Aku penyakit berutang. Ini ada kisahnya. Di zaman Rasulullah ada orang usianya masih muda, sudah salat subuh di masjid sama je Nabi, tak keluarnya. Ini jadi perhatian Nabi. Masuk Nabi salat sunat duha. Dia masih mendoa di sudut tempatnya duduk sudah salat subuh tadi. Masuklah Nabi untuk salat zuhur. Nyalai memperbarui duduknya. Salat zuhur berjamaah sama je Nabi. Nabi pulang tapi nya tatap je duduk di masjid. Kesimpulannya sampai salat maghrib, sampai salat isya, tidak ada tanda-tandanya ke pulang. Itu kelebihan Nabi, Pak. Ya dah kaya dia Nabi. Maaf ya dia. Ambo perhatikan sejak sudah subuh tadi kamu tidak pulang. Ya Rasulullah. Saya lihat mukamu itu mengandung kesedihan. 5 gajah menyubarang mengkokaru aye di muaroj. Sebab gajah ko gadang, Pak. Kalau menyubarang matang aye nyo karu aye di muaroj. Acu itu je orang gadang berbuat salah heboh, Pak. Lepas baca kini dosen mensudomi muridnya. Heboh berita tu gini. Melecehkan mahasiswanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ambo banyak berhutang ya Rasulullah, tidak cik tampai. Besok orang tu akan menagih ke rumah. Persiapan membayar lunado leh. Kata Nabi, amu ada kecian kata Nabi, lahir Rasulullah. Innas sama, sesungguhnya langit la tumtiru zahaba wal fiddah. Indak akan menurunkan nameh jo perak no? Kalau engkau hanya mendoa saja. Engkau harus keluar dari masjid ini berusaha dapat rezeki bayar utang kata Nabi. Apa engkau dan pandai kata Nabi? Ambo pandai baladang ya Rasulullah. Nan biasa anggur jo kurma. Ambo ada bibit unggul di rumah. Beko kita ke rumah ambo, tanam bibit ko. Sebelumnya ambo tunjukkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari sifat susah dan sedih. Bangkonya susah tadi, hutang banyak, pembayar loan, ada. Bang kau sedih, orang yang punya pitih ke datang ke rumah, pembayar loan ada. Wa a'udzubika minal ajizi wal kasli. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari sifat malas dan lemah. Atandonya malih duduk sini mensaji, ndak mau berusaha keluar. Iya kan?
timbul sifat kasal, malas. Karena lemah mental, lemah semangat, timbul malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari pengecut dan bakhil. Pengecut berutang berani membayar kailang, itu pengecut. Timbul bakhil, bakhil je tenaga, tak mau bau sahur. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Aku berlindung juga kepada Engkau ya Allah dari pengaruh berutang, jo pengaruh orang lain ke diri ambo. Lalu tunjukkan doa dari Nabi nyo bawa pulang nyo lagi bibit korma unggul. Bayi utang kalau lapanan nyo 6 bulan berbuah agama tu Nabi. InsyaAllah. Nabi sebab nak mau membantu orang nyo doa saja. Pada doa Nabi itu makbul. Jadi kalau ada kemanakan mau niang, yo ambo lulus kerajo di Padang. Nanti kalau lah 2 tahun dapat rumah dinas, kini ngontrak kecil nyok samang dulu. Piti ambo separo nyo, mau niang bantu separo yo kecil kemanakan kawa. Mau niang kok kayo mah? Elo-elo kerajo ya nak, rajin-rajin basari orang dapat kerajo kini. Dia bantu siang doa, piti nak ada je. Ajan serupa itu. Rancak bama unyang ka jambu le. Bisa dimakan buah. Itu dah ada pak dong. Kalau kau nak minta bantu jo piti, nak jo doa saja. Bantu jo piti. Ya piti kau sama jo rambut dicukur, besoknya tumbuh beliau. Kalau pemurah pak. Nabi saja nak makbul doanya, tidak mau je doa saya bantu orang. Yogi bibit unggul, yo tanam. Dek niatnya ikhlas, ya Allah, suburkan kurma ini, banyakkan buahnya, panennya berlimpah-limpah ya Allah, akan saya utamakan membayar utang saya. Orang yang menuntut utang tu tidak tiba pak. Tapi Nabi menyaban, dek Nabi menyaban sabar seorang. Kundaklah nyeremoh orang tu. Kiranya pak dek niatnya elok, ndak tangguh suburnya korma tu. Bantu diambui kadang. Batangnya kadang, dahannya rampak, daunnya rimbun. Dari bunga keluar putih cebintang timur. Putih jatuh buah keluar dari mudo sampai lemasak bagalik kilo je timbangan arago tetakuk di dan maha. Coba ulang lihat nombor bacot. Banyak dapat piti dek korma nanyo jual. Tabayi utang. Datangnya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, terima kasih atas bantuan engkau. Utang saya sudah terbayar ya Rasulullah. Lega hati ini. Ada pak sebagian tak pak? Dapat piti tak ada utang terbayar ditunda ambil utang terbalik dan lain. Konya orang itu pak. Akhirnya utang bertumpuk. Ini. Membabayo na pak. Ada Nabi lalu, ya Rasul, kau ada orang mati karena engkau ambo ado, engkau lah jadi imam mensalatkan ya Rasul. Ma pemilihnya kata Nabi. Itu Rasulullah. Babi siap Nabi ke pemilihnya tu. Ya kan? Maaf ya, ambo nak satu salat dah kata Nabi. Bab itu rupanya mai nangkari sembahyang kau banyak utang alun dibayar utang dek pemilihnya leh. Tak mau Nabi salatkan pak. Tu bayonya utang. Sampai ke akhirat nanti pak tangan tabalanggu ke belakang. Tak bisa berkoyah tu. Tu orang utang. Ya kan? Kira mana banyak orang berutang kau jondak berutang. Kau pertanyaan lain. Ya kan?
Ada lokannya asuransi. Ustaz kok mati ya habis. Itu aturan asuransi. Aturan Allah nak jitu dah. Yo karate nanti Allah. Amboyo to namanya tu Pak. Lelah dipakai orang kah? Ya. Oto second ya. Itu semua ni berjuta-juta kenangan. Ya kan? Tapi kalau to hutang berjuta-juta tiap bulan. Ada tambah hutang je lah. Rice cooker berhutang, magic jar berhutang, AP berhutang, periuk berhutang. Ya kan? Tambah panik. Amplop setiga gaji lah. Itulah kalau Buya Amka mauren tak sama je tu dah Pak. Tak bisa mubalik ko sama cara mauren kaji. Tak bisa. Tapi itu kajian itu saya simak dari kaset Buya Amka yang sekarang telah di YouTube kan orang. Lihatlah itu sekali-sekali di YouTube. Tapi lebih anak muda-muda kan tak sebut je Buya Amka dah. Sedang ambil sekali saya sebutnya fotonya nak cok. Ya wirid tengah hari di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Ambil bujang ketik berut. Kan? Kini ambil lah sekali Buya Amka tu lah. Kenapa tu nak mati tu? Bangkun tak mati, saya doanya di jemaah kok. Buya Ristardi sehat-sehat saya. Pai jokong saji kami balik aja. Atung kalau duit ya mungkin. Mudah-mudahan bapak-bapak kita terhindar dari hutang. Dalam tangan dia akhirat nanti tangan babalanggu do malu awak. Malu tu anak nanya Allah. Mengadu-ngadu ke Nabi, nak bisa Nabi nolong Pak, kecuali Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, semoga Bapak sehat selalu, dipertemukan kita oleh Allah nanti insya-Allah di dalam surganya berserta Nabi dan Rasul. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.